Waktu itu kita masih pada takut nih keluarga. Jadi tidur tuh satu kamar tuh Bang. Satu kamar ngegelar gitu. Jadi aku tidur rapet-rapet karena takut kan masih. Iya, karena masih diteror gitu kan. Jadi ada 4 orang kan di kamar gitu. Pas aku tidur, aku agak mendusin gitu ya, sekitar jam 12-an apa jam 1 gitu. Pas aku bangun, aku melek gitu Bang, terus ternyata aku kan kayak gini tidurnya. Pocong itu pas di ujung kaki aku. Ternyata suara itu kembali Bang, kayak akhirnya aku dari tiduran aku bangun gitu. Maksudnya aku mau turun, takut kan ngedengerin suara itu. Pas aku bangun, baru dari tidur aku bangun kayak gini Bang. Nggak lama dia gitu di muka aku Bang. Dan itu bentuknya laki-laki, rambutnya kayaknya serem kayak keriting begitu. Jadi pas aku bangun dia langsung kayak di muka aku. Nah dari situ aku nggak sadar lagi Bang. Pingsan? Iya pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Vlog. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapang rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan kali ini kita kedatangan lagi nih sob, yang bakal bercerita tentang kisah pengalaman mistisnya. Tadi di belakang layar, beliau sempat cerita nih, bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung aja kita sapa siapa ibu-ibu ini. Halo Bu. Halo. Siapa namanya Bu? Nama aku Yanti. Bu Yanti? Iya. Tinggal di mana Bu Yanti? Sekarang sih tinggal di Kebon Mangga, Kebon Mangga. daerah Desa Pangkalan. Oke, bukan kebun teh. Bukan. Ya gitu, terima kasih banyak Iya. Bu Yanti ya nyempetin waktunya datang ke sini bagi Iya. pengalaman buat teman-teman di rumah. Oke, kejadiannya itu gimana Bu? Kasih sedikit kisi-kisinya Bu. Iya, waktu aku masih tinggal di daerah Taman Sari, di daerah Tangki gitu kan. Aku pernah punya pengalaman itu sampai diteror gitu kan. Oke, tahan dulu ya Bu Yanti ya, tahan. Udah para penasaran teman-teman di rumah nih. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim cerita ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah di sini. Oke, seperti biasa sebelum masuk ceritanya, kata syahdu dulu. Tanpa keberanian tidak ada kemenangan. Dan tanpa perjuangan tidak akan ada kebahagiaan. Terus berjuang dan menuju kebahagiaan. Oke, langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Bu Yanti kisah pengalamannya nih Bu? Iya, waktu itu kan pernah tinggal di daerah Tangki ya. Aku tinggal di Tangki itu sekitar tahun 98. Kejadian yang sampai diteror sama pocong-pocong gitu sekitar tahun 2003-an lah. Waktu itu saya udah nikah gitu. Nah nikah itu aku kan tinggalnya di Tangki. Tangki itu gitu. daerah mana ya Bu? Di daerah Taman Sari, Jakarta Barat gitu. Iya. Waktu pagi-pagi sekitar jam 8 atau jam 9 gitu, aku lagi duduk tuh di depan pintu rumah gitu. Terus aku kan agak heran kok banyak orang gitu ke arah sana gitu. Ya kayak orang ngebesan lah banyak. Terus ada temen juga ngomong ngajakin aku, Yan kita ke sana yuk. Anak-anak pada ngelihat pohon rubuh. Pohon rubuh? Iya. Pohon apa yang rubuh? Ada pohon beringin. Pohon beringin itu kan yang gede gitu. Pohon beringin itu tua. Terus banyak yang akar-akarnya pada merambat-merambat gitu. Pokoknya udah gimana sih, udah lebat gitu sih. Tapi posisinya di pinggir jalan raya gitu. Dan itu rubuh pohon itu? Ya kata mereka gitu kan, mereka itu mau lihat gitu bahwa kata dia pohon rubuh itu sampai ke akar, sampai membuat di akarnya itu kayak lubang sumur. Tapi kan aku nggak tertarik Bang, karena aku pikir lah cuma pohon rubuh. Aku juga kan dari kampung, jadi udah biasa lah kalau lihat pohon rubuh kayak gitu. Jadi aku nggak tertarik gitu. Biasa aja gitu ya? Iya, jadi ya udahlah mereka aja kan yang pada lihat, pada kesana gitu. Terus sekitar jam 2 jam 3 sore gitu Bang, aku lagi di dapur. Posisi aku di rumah itu sendiri karena kan suami kerja, ipar juga kerja. Itu kan dia pulangnya maghrib gitu. Jadi keseharian dari pagi sampai sore itu aku sama anak aja yang umur 3 tahun.
Pas sekitar jam 2 jam 3 itu aku berdiri di pintu dapur, kayak ada satu sosok terajang aku gitu, kayak nabrak aku. Terus sampai aku tuh bergeser sekitar 1 meter atau 1,5 meter. Padahal cuma kayak bayangan doang, bayangan putih kayak nembusin tubuh, tapi aku bergesernya berasa bang. Kayak orang kedorong gitu. Tadi apa ya yang nabrak badan aku gitu. Ya aku sih sepintas-sepintas kayak cuma bayangan putih aja. Setelah itu aku pikir, oh ya udahlah, yang tadi udah biarin aja. Jadi aku udah nggak terlalu pikirin gitu. Biar akunya juga nggak takut bang gitu. Karena sendiri kan di rumah cuma sama bocah gitu. Sekitar jam 6 gitu kan waktunya keluarga aku pada pulang kerja kan. Kayak suami aku pulang, kayak ipar aku, kayak sepupu juga baru pada pulang kerja kan. Pas habis maghrib itu kan yang namanya Dewi ini sepupu aku. Itu kan dia mandi di kamar mandi, terus aku posisinya kan di tengah tuh. Nah aku kan cerita kayak gini, Wi tadi kok kayak ada poci nabrak, terus Itu apa? Pocong. kayak sosok pocong. Iya bahasa aku cuma kayak gitu doang kan sama saudara gitu. Terus aku bilang kayak gini, ya udahlah Wi mandi dulu, nanti aku ceritanya setelah Dewi udah selesai mandi. Takutnya kan dia takut, namanya posisi dia kan di kamar mandi. Nggak apa-apa, aku nggak takut, dia bilang gitu kan. Terus aku tetap bilang ya udah ntar aja lah, habis selesai mandi baru cerita. Habis kayak gitu ya udahlah, aku ke kamar aku gitu kan di lantai dasar. Setelah aku ke kamar, nah pengakuan Dewi itu ternyata dia itu langsung diwujudin pocong. Pas aku selesai cerita gitu doang, aku bilang entar aja ya. Dia bilang nggak takut kata dia. Ya udah ntar aja. Nah tiba-tiba langsung diwujudin pocong depan dia. Posisi kayak gini, cuma nggak jauh. Posisinya Pocongnya? gini, pocongnya. Gitu. Ngeliatin Dewi. Cuma kayak gini doang. Cewek sih gitu, cewek cuma kayak gini. Pocongnya cewek maksudnya? Iya, mukanya cewek. Tapi yang pucat gitu, cuma pucat. Tapi bener-bener Dewi itu dipelototin gitu. Cuma gini diliatin gitu. Dewi tuh nggak bisa apa-apa karena nggak bisa keluar karena itu dia posisinya di tengah pintu. Jadi dia nggak bisa kabur, nggak bisa lari dari wujudnya si pocong itu. Nah terus kan kata dia itu dia lama nunggu dia sosok dia hilang baru dia lari ke atas kan, kamar dia kan lantai 1. Nah aku juga belum tahu kejadian itu dia di itu kan. Terus dia waktu itu zamannya masih SMS kalau nggak salah ya. Dia SMS ke aku, Ci naik ke atas gitu. Dia bahasain aku kan Cici, naik ke atas. Aku mikir gini, cuma satu rumah aja kok pakai SMS begini. Aku naiklah ke atas ke kamar dia. Karena kan dipanggil sama dia kan. Terus aku bilang ada apa Wi? Ini tadi yang pas Cici bilang ntar aja lah ceritanya. Pas Cici masuk ke dalam kamar, ya itulah dibilang Dewi tuh diwujudin sosok pocong perempuan. Bener-bener dipelototin gini loh bang. Kayak gitu. Dia pas dipototin diem aja nggak bisa bergerak sama sekali. Dia tunduk gitu kan. Dia tunduk karena kan mau kabur gimana bang, posisinya memang di tengah pintu dan kita keluar harus ngelewatin dia dulu, tapi dianya posisi di tengah pintu. Jadi bener-bener yang diliatin kayak gitu. Pas abis kayak gitu tuh nggak lama dia kesurupan tuh. Waktu kesurupan itu dia bilang, kenapa rumah gua diberantakin? Kenapa lu pada kurang ajar? nggak paham juga ya ini kok yang masuk dari mana, kok bahasanya kayak gini, apa yang dirusak. Itu nggak coba untuk jawab siapa gitu? Ya itu terus sama tetangga-tetangga kan adalah yang ngerti gitu, ditanya-tanya gitu. Cuma dia marahnya bilangnya kenapa gua harus diusir dari tubuh ini gitu. Dia pernah marah, jadi karena katanya masukin Dewi itu agak susah. Dia bilang sih rongganya sempit gitu, jadi marahlah itu si sosok itu. Setelah habis keluar dari yang si Dewi itu, nggak lama ke aku. Jadi di situ juga dia keluar dari tubuh Dewi, merasuk ke aku gitu. Pindah maksudnya? Iya langsung pindah kayak gitu. Jadi benar-benar marah. Pokoknya ada yang kurang ajar. Terus yang teriak-teriak. Akhirnya jadi banyak orang lah rame karena suara akunya terlalu keras, mungkin terlalu nangis-nangis teriak-teriak gitu bang. Jadi warga kita udah pada datang semua tuh ya? Iya, yang bikin dia marah itu bahwa ada sesuatu yang dicuri dari situ. Dari mana nih? Dari yang itu, pohon itu. Oh, gitu. Pohon yang iya. beringin itu? Tapi bahasa dia waktu itu bilangnya ada yang kurang ajar. Itu belum tahu
dengan jelas, cuma bahasa dia masih kayak gitu. Nah terus udah ketika kita dipencet-pencet kayak gitu sama orang yang ngerti kayak gitu, ketika udah sadar kayak gitu, terus aku ada lihat tuh Bang, pocong itu ada di tangga. Itu memang pas berdiri ada di tiga anakan tangga gitu, yang memang berdirinya ya begitu kalau ngeliatin dia gini. Gitu. Gila ya. Itu berapa meter tingginya, Bu? Kalau pocong sih nggak gitu tinggi lah, maksudnya ya udah standarnya orang paling cuma tinggi dikit. Cuma kalau yang aku lihat itu memang ya udah putih aja gitu, putih-putih agak kuning gitu putih. Nah terus abis kayak gitu, aku kan dipisahin dong dari Dewi itu karena ntar dia ciuman kan ke aku gitu, jadi aku dipindahin lah ke bawah. Pas ketika dipindahin di lantai dasar, ya jadi kan aku doang yang sering kesurupan. Nah abis kayak udah kesurupan yang kata orang-orang dari luar itu, tiba-tiba adalah kayak satu sosok yang lain gitu Bang yang masuk. Jadi sosok lain itu sosok yang berbeda ya, yang aku rasain itu ternyata sosok dari di atas itu kan ada pusaka-pusaka punya papa mertua. Oke, di lantai atas maksudnya. Aku cerita dikit tentang papa mertua ya. Jadi papa mertua itu memang hobi gitu, hobi koleksi benda-benda unik kayak batu, kayak keris. Tapi dia juga bukan sekedar hobi sih, batu sama keris itu suka dikasih suguh-suguhan. Kalau malam Jumat gitu Bang, suka dikasih kayak kembang 7 rupa, terus kayak dikasih kopi manis, kopi pahit, teh manis, teh pahit, sama makanan yang 7 rupa juga gitu. Itu rutin waktu masih ada papa mertua, rutin. Dan itu turunan dari nenek. Nenek juga awalnya sih cuma hobi gitu doang sih Bang. Nggak ada yang mereka punya ilmu bisa gitu, bisa ngobatin orang atau apa. Enggak, cuma sekedar hobi. Tapi kalau dibilang suruh dirawatin harus kayak dimandiin gitu kan. Tanggal 1 suruhnya gitu. Ternyata yang masuk saat itu dari benda pusaka. Masuk ke tubuh aku itu dari benda pusaka itu. Oh, ya di lantai 2 itu. Yang ada di lantai, iya di lantai atas itu. Terus? Memang itu adalah satu lemari Bang, khusus benda-benda pusaka gitu. Dia itu bilang gitu, waktu masuk ke tubuh aku ngomong kayak gini, bahwa ada benda itu disatuin di lemari itu. Dan itu auranya nggak enak. Dia marah karena nggak mau disatuin dengan benda itu. Bahasanya kayak gitu. Terus ditanya-tanya dong, benda apa sama yang pada ngebantuin aku gitu kan. Benda apa memang di atas? Ada satu benda. Dia bilang bentuknya batu hitam. Segitiga kayak kerucut. Itu auranya nggak baik. Pas itu kan bilang gini, ih siapa juga kan yang naruh ke situ gitu kan. Coba lihat, ada barangnya ada. Nah jadi dilihatlah sama yang ngobatin aku kan. Nah mereka naiklah, dicarilah dengan ciri-ciri yang tadi disebutin itu. Ternyata yang dia bilang ada agak kerucut itu dia cari ada ternyata Bang. Nah ini kan bingung dari mana ini batu ada di situ kan. Nah ternyata yang di situ kan yang tinggal siangnya masih ada balik sehari-sehari itu paling ipar aku yang laki-laki, namanya Wawan. Terus ternyata pas ditanya-tanya ternyata iya Wawan yang ngambil. Siang itu dia yang ngambil dari pohon itu. Aku nggak tahu kalau dia itu abis pada nonton di tempat itu. Efek kewawannya gimana itu, Bu? Nggak ada apa-apa. Malah dia mungkin ngambil sekitar jam 11 siang gitu. Abis dia ngambil mungkin dia taruh, kan aku nggak tahu gitu kan. Terus dia mau udah pergi main. Nah jam 3-nya kan langsung aku kena itu kan. Kena kedorong si pocong itu. Ternyata barang ini penyebabnya. Nah terus aku di situ aku masih lihat sosok pocong itu ada 4 Bang. Pocong itu dan itu serem Bang, seremnya gitu ngeliatinnya pada kayak gitu kayak gini. 4 Gitu. biji. Iya jadi yang benar-benar muka sih putih pucat semua, nggak ada yang hitam-hitam kayak gitu nggak. Tapi itu kan namanya kalau diliatin kayak gitu Bang, itu serem banget Bang. Ngedon juga. Iya terus sudah diliatin kayak gitu kan sampai kayak gini. Itu kan jadi takutnya itu bener itu kan kelihatan gitu. Dianya ada kadang ada di tangga. Setelah itu kan ternyata memang ngaku lah bahwa dia yang ngambil gitu, ipar aku yang ngambil batu dari situ. Terus si sosok yang itu minta kembaliin gitu. Kalau nggak mau diteror ya kembalikan lah batunya gitu. Terus gimana akhirnya tuh sama si Wawan? Jadi kan diajarin dong sama tetangga-tetangga ya udah balikin gitu kan. Jadi kan saudara kan yang kena teror. Ya dibalikin kan sama dia. Batu itu diambil, dibalikin ceritanya.
Nah aku udah sadar tuh bang, cuma masih gimana sih, bekas capek orang kesurupan gitu bang. Nah dibalikin lah tuh batu ke tempat pohon beringin itu. Nah dia bilang udah dibalikin, itu sih ada yang nganter dia, ada satu orang kali yang nganter dia ngebalikin. Nah pas habis dia pulang, nggak lama aku ngamuk lagi, aku kesurupan lagi. Ya tetap marah bahwa ini anak kurang ajar, ini anak kurang ajar gitu. Nah terus pas bilang kenapa kok kurang ajar gitu, kenapa? Ya ternyata enggak, itu barang belum dibalikin. Terus ditanya kan Wawannya, udah dibalikin kan tadi? Udah Wawan balikin. Udah Wawan taruh kok di tanah, dia bilang. Di tanah itu naruhnya bener nggak di akar? Iya, di tempat yang pertama ambil Wan. Iya, dia bilang gitu, ditaruh situ. Tapi si sosok ini dia tetap marah. Dia bilang enggak, ini nggak dibalikin. Itu pas marahnya dalam ibu kesurupan. Iya, gitu. masih tetap gitu. Nah kan si Wan ditanya dong sama yang tetangga-tetangga gitu, bener nggak gitu, jangan bohong. Bener, udah dibalikin. Tapi si sosok ini tetap marah, bohong. Ya udahlah, aku ditolong biar sosok itu keluar gitu kan. Nah tiba-tiba masuklah yang di benda pusaka itu, bahwa dia bilang ada di atas benda itu ditaruh lagi. Terus Wawan bilang enggak, dia tetap keke enggak. Tapi yang sosok masuk ke aku itu bilang dicari, ini masih ada. Ya Wawannya kayak gitu. Tapi baru ditaruh sama dia ya? Belum, karena memang nggak dibalikin ternyata bang sama Wawan. Nggak dibalikin? Dia ambil nih dari tempat pusaka itu kan, waktu itu kan dikasih tahu kan, tetangga juga pada lihat, dia ambil. Nah dia rupanya dia anterin ke tanah yang bolong itu, tempat pohon beringin itu. Ternyata dia cuma masuk doang ke tanah itu, ke lubang itu, cuma belaga jongkok. Padahal dia kantongin, batunya dia kantongin, dia bawa lagi lah pulang, dia taruh lagi. Jadi tetangga taunya dia kan megang-megang tanah, dia pikir ya udah ditaruh. Ternyata itu Wawan bohong. Akhirnya kan yang jadi kan yang ininya kalap aku lagi kan. Jadi dimasukin lagi gitu kan, aku lagi kesurupan. Nah abis setelah itu ya karena takut Wawan bohong lagi kan, ternyata barang itu memang ada lagi tuh bang di atas. Disatuin lagi lah sama pusaka-pusaka yang punya papa mertua itu. Pas disuruh pulangin gitu, jadi tetangga dia takut dibohongin Wawan lagi. Jadi bener lah, jadi ada beberapa orang yang nganter dia, yang bener-bener sampai ngelihat dia itu ditaruh di tanah gitu, batu itu bang. Nah ditaruh bener katanya, udah ditaruh. Ya dipikirkan udahlah aman ya, karena dia minta balikin barangnya gitu bang. Tapi ternyata terornya nggak berhenti juga. Tapi udah taruh masih Wawan kan ya? Udah. Bener udah taruh gitu? Udah ditaruh. Tapi masih ada teror? Ya masih, sosok pocong-pocong itu masih kelihatan bang. Gitu. Jadi ya batu mah memang pulang. Tapi yang pocong-pocong yang udah ada di rumah itu, ya udahlah jadi tetap di situ. Di hari-hari berikutnya itu berlanjut dan aku pikir udah selesai, tapi ternyata enggak bang. Semacamnya aku mau naik nih ke lantai atas, tiba-tiba dia udah berdiri di pojokan tangga gitu. Ya udah, dia kalau udah berdiri udah kayak gitu, berdiri aja gitu. Jadi yang memang tampak banget bang, aku lihatnya. Iya. Tapi dia maksudnya nggak bergerak sama sekali gitu? Enggak, dia posisi ya kayak gitu, kayak melototin yang kayak gitu yang aku bilang dari awal. Itu ya sekitar jam 9 jam 10 lah, masih belum terlalu malam banget. Dan tapi dia cuma diem aja di situ? Iya, kalau kayak aku mau ke kamar mandi nih tiba-tiba, nah dia ada bang, tiba-tiba dia udah tahu-tahu berdiri aja di depan kayak pintu kamar mandi. Nah ini Bu Yanti, maksudnya kok bisa ngelihat sering gitu, apa Ibu maksudnya maaf ya indigo atau emang gimana gitu? Kalau dibilang indigo aku kurang paham ya bang, tapi memang dasarnya gitu dari dulu itu aku memang sering kesurupan gitu. Kata mama, kata nenek gitu ya, kayaknya bilangnya agak jarang gitu. Ya. Iya, jadi kayak macam agak sensitif jadinya ya. Iya, aku suka ngerasanya gini bang, kalau misalkan aku jalan ya dari tempat-tempat yang serem atau gang-gang yang gelap, itu kalau pas udah lewatin situ nanti kayaknya kayak ada yang ngikut gitu bang. Itu sering kayak gitu. Nah nanti udah sampai rumah ya seringnya gitu kesurupan gitu. Kembali lagi ke cerita yang tadi tentang teror pocong ya bang. Waktu itu kita masih pada takut nih keluarga. Jadi tidur tuh satu kamar tuh bang, satu kamar ngegelar gitu. Jadi aku tidur rapet-rapet karena takut kan, masih iya karena masih diteror gitu kan. Jadi adalah 4 orang kan di kamar gitu.
Nah pas aku tidur, aku agak mendusin gitu ya, sekitar jam 12-an apa jam 1 gitu. Pas aku bangun, aku melek gitu bang, terus ternyata aku kan kayak gini tidurnya. Pocong itu pas di ujung kaki aku. Kayak aku gini tuh, aku bangun gini, dia berdiri pas di depan aku udah kayak gini bang. Gitu. Aku kan takut nggak mau bangunin suami atau mau bangunin saudara, tapi aku takut gitu. Ya udah aku merem aja gitu bang. Kalau aku lihat lagi, ya dia masih tetap kayak gini. Itu pas posisinya di sini. Di kaki ya? Iya, pas banget kayak posisi di situ bang. Itu di bawah kaki atau di atas kaki? Di itu kaki, ini kaki aku, ini dia di sini pas nempel. Kayak gitu. Iya. Pas ketika aku takut, aku merem kan. Mata aku merem, tapi kayak jempol kaki aku kayak ada yang megang begitu bang. Megangnya sampai tembus ke daging gitu. Sampai yang dia kayak sentuh gitu. Dia pegang jempol kaki. Serem banget bang itu, dia nggak hilang-hilang. Lama juga itu malam itu. Jadi yang sering lihat sih lebih banyaknya aku gitu. Kayak yang lain juga ada lihat, cuma nggak sampai diteror kayak dipegang-pegang gitu. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372. Kan setelah yang aku teror terakhir, aku sampai dipegang jempol kaki sama pocong itu, aku pikir ya udahlah kesini-sini mungkin udah nggak gitu ada teror. Ternyata jeda sekitar 10 harian kayak gitu bang, itu ada lagi bang di rumah. Teror itu berlanjut. Biasa kan aku kan bantu-bantu mertua dagang gitu kan. Jam 2 itu udah harus bangun, kayak dagang-dagang kue gitu kan. Jam 2 itu aku bangun. Jadi itu tumben juga aku bangun sendiri gitu kan, karena dagangnya nggak gitu banyak. Jadi ya udahlah aku aja, nggak dibantuin sama suami. Jadi pas sekitar jam 2-an tuh bang, aku kan cuci kuali lah, beres-beres. Jam 2 pagi itu aku cuci kuali, gosok-gosok gitu. Terus aku kayak kedengeran suara kayak gini. Aku pikir itu mah suara tikus gitu, suara tikus kayak digot ngadu-ngadu gitu kali. Aku pikir udahlah itu tikus. Aku nyuci lagi kan, cuci kuali. Kedengeran lagi tuh bang, suara manggil, bukan manggil, suara kayak gini. Aku diem, aku cari suara apa gitu kan. Ya udah berpikirnya lagi kan, ya udah tikus, lanjut lagi kan bang. Nah dia bunyi lagi, ada kayaknya 3 kali. Aku jadi kayak agak ngeh, loh ini mah bukan tikus, kayak ada suara orang manggil. Nih dalam hati aku kayak gitu. Terus aku coba dengerin gitu bang, aku coba dengerin lagi, bunyi lagi nggak gitu kan. Nah aku nyuci sambil denger gitu, terus bunyi lagi tuh bang. Nah aku nengok ke atas. Ternyata tuh bang, aku diginiin sama kuntilanak. Gini. Itu pakai gaunnya ke sini. Itu tapi nggak kelihatan jarinya, tapi gini manggil. Gitu bang. Terus? Itu jaraknya di belakang abang lah, nggak beda jauh. Gitu. Posisinya dia manggil kayak gini. Itu posisi di tembok aku kan ada itu tuh pakai kawat-kawat yang jarang gitu bang. Jadi kelihatan lah ke segini gitu. Sedangkan kalau ke sana itu cuma comberan kecil, dia di balik itu. Itu posisinya bang, dia pakai baju putih, rambutnya itu kayak nutupin separuh muka. Yang aku perhatiin tuh ininya hitam bang. Ininya hitam kayak film-film kayak di Susana gitu, tapi nggak ada bola mata hitamnya. Oh, putih gitu. semua. Iya tapi putih semua, nggak ada bola mata yang tengah hitam itu, tapi ini semua hitam. Yang bikin serem itu bang, udah rambutnya kayak nutupin separuh gini, dia manggil aku gini, gitu bang. Terus aku tunduk gitu kan, takut gitu. Aku pikir lah udah kayak di film, ntar juga hilang gitu. Nah ternyata aku kembali lagi nyuci, aku lihat lagi. Masih ada, masih manggilin. Masih ada? Iya, masih manggilin gini bang. Itu kayaknya jantung kayak mau copot, ini kayak bunyi nyut gitu, kayak sendi-sendi copot gitu kan. Nah abis kayak gitu kan, aku pikir ya udah aku cuci tangan dulu, aku mau lihat lagi, siapa tahu udah hilang sosok itu. Ternyata aku lihat lagi masih ada bang. Aku pikir kan kayak di film mah kalau kita belaga nggak lihat gitu pasti dia hilang. Ini enggak bang, masih ada, masih manggilin. Akhirnya aku mau jalan mundur, aku nggak berani lari kencang gitu kan, udah karena terlalu takut bang.
Akhirnya aku jalan mundur, dari dia aku mundur, tunduk, aku mundur sampai ke belakang. Akhirnya aku lari ke kamar. Tapi aku nggak langsung bangunin suami gitu. Maksudnya aku bilang, lihat ini enggak, karena Hawa takut banget gitu, karena rasanya takut banget. Jadi sampai pagi, jadi baru aku berani cerita gitu bang. Terornya ya kayak gitu bang, makin kemari makin jadi gitu. Gila, serem banget itu. Pas selang 3 harian gitu bang, aku lagi tidur gitu, aku lagi tidur sendiri, itu juga lagi tiduran lah, belum pulas maksudnya, jadi cuma baru-baru tiduran doang. Terus kayak aku kayak dengar suara gitu bang, kayak suara. Aku pikir suara TV gitu, takutnya kan suami lagi nonton TV atau apa. Tapi aku dengerin jelas, tapi TV mati bang. Dan suami itu di lantai dasar sama papa mertua gitu. Jadi aku pikir, oh itu bukan suara TV, ya udah kan suara itu hilang, jadi ya udah aku cuek lagi gitu bang, aku tiduran. Nah suara itu datang lagi, bunyi lagi dia. Terus aku ingat kan pesan papa mertua, kalau ada suara-suara aneh atau ada hal-hal aneh, ya udah turun aja. Nah aku pikir ya udah, kalau aku dengar suara lagi aku turun. Nah ternyata suara itu kembali bang, kayak akhirnya aku dari tiduran aku bangun gitu. Maksudnya aku mau turun, takut kan ngedengerin suara itu. Pas aku bangun, baru dari tidur aku bangun kayak gini bang. Nggak lama dia gitu di muka aku bang. Dan itu bentuknya laki-laki, rambutnya kayaknya serem kayak keriting begitu. Itu dia gini gitu di muka aku. Jadi pas aku bangun dia langsung kayak di muka aku. Nah dari situ aku nggak sadar lagi bang. Pingsan? Iya pingsan. Oh, terus? Ya mungkin sama papa mertua sama suami ya dipanggilin lah kayak ke orang pinter gitu kan. Jadi ya disitulah aku ini lagi lah kayak dijampe-jampe lagi gitu kan biar hantu itu keluar. Jadi ya capek sih bang diteror gitu. Ya karena kesalahan yang nggak disengaja atau nggak diketahui gitu dengan adik ipar gitu. Sekarang ini kan aku juga udah pindah kan dari rumah itu, dan rumah itu sekarang dikontrakin gitu. Rumah yang di mana nih? Yang di Tangki. Jadi dikontrakin? iya, jadi sekarang itu jadi tempat kayak Madura dagang-dagang kelontong gitu. Dan memang ada satu yang penyewa itu, dia itu takut bang. Dia itu kalau dagang ya udah dia posisinya kalau siang udah di depan aja, dia nggak berani ke dalam. Aku tanya kenapa, dia cerita katanya suka lihat sosok pocong. Di ruang tengah, di tangga, di kamar atas, di kamar mandi, itu dia masih suka lihat. Sekarang ini loh bang. Berarti kan sosok itu memang belum hilang, berarti masih memang di sana jadinya bang. Yang penyewa itu cerita gitu, dia itu takut kalau ke dalam sendiri itu nggak berani. Itu orang dewasa loh, tapi dia takut gitu. Karena kalau dia masuk itu kayak ada memang berdiri, mungkin yang pernah aku lihat juga dia tuh berdiri di tangga gitu. Kayak gitu, berdiri di tangga, ntar dia adanya di dapur, ada di kamar mandi. Memang sosoknya itu bukan cuma satu bang. Berapa? Yang aku lihat sih memang 4, kalau yang untuk sosok pocong ya. 4 ya? Iya, belum lagi kan sama yang kayak kuntilanak yang pernah aku lihat di kamar mandi. Oke. Terus lagi sama yang suara yang haha gitu kan, yang di kamar itu kan sosoknya ya masih ada lah mungkin sampai sekarang gitu. Jadi kan aku sekarang pindah ya bang di daerah Kampung Melayu, Teluk Naga, Tangerang tuh. Jadi ya udahlah itu rumah jadinya dikontrakin aja gitu kan. Jadi aku kalau kerja itu pulang dari Glodok langsung ke Kampung Melayu Tangerang gitu. Nah aku punya kejadian lagi nih bang, kejadian yang benar-benar jauh lebih serem gitu karena kan aku sampai pernah kecelakaan. Awalnya gini, aku kan pulang kerja biasa bareng sama suami nih, naik motor. Aku kerjanya kan di Glodok. Nah nyampe di daerah Salembaran tuh, itu sekitar maghrib menjelang Isya bang. Di depan pom bensin itu, jadi aku naik motor sama suami kan. Posisi nggak gitu kenceng lah bang. Itu posisi maghrib juga kita tahu kan. Jalan pelan gitu. Aku nggak lihat tuh bang, di depan itu ada mobil bak terbuka. Aku pikir kan itu jalanan kosong aja, jadi kita tuh jalan aja gitu, jalan. Aku pikir cuma aku doang yang nggak ngelihat bahwa di depan itu ada mobil. Ternyata suami juga nggak lihat kalau itu memang ada mobil. Pas kelihatan mobil itu jarak 1,5 meter bang atau 2 meter. Posisi kita jalan standarnya motor berapa sih? 230 ya? Iya, 30
Iya, 30 40 lah, enggak kencang lah, Bang. Nah, posisi udah kelihatan itu pas jarak 2 meter baru kelihatan. Padahal itu nggak gelap, Bang. Lampunya terang karena posisi di depan pom bensin. Dan dari jauh itu nggak kelihatan. Saya juga nggak ngeliat. Nah, tiba-tiba ya namanya udah kita posisi jalan nanggung gitu, tiba-tiba di depan ada mobil, kita nggak bisa ngerem. Ya udah, jadi kan ya nabrak. Nabraknya itu langsung kencang, Bang, jeger gitu kan. Langsung motor itu depan itu udah rusak parah. Jadi suami kejepit motor di samping mobil bak itu. Nah, kalau aku jatuhnya ke tengah jalan raya. Posisi waktu itu jalan raya waktu jam-jam pulang orang kerja kan lumayan ya, Bang. Lumayan padat lah, nggak terlalu sepi. Aku jatuh ke tengah, nggak lama ada mobil itu, Bang, angkutan umum. Posisi kayak gitu, dan untungnya dia bisa ngerem ngedadak, kalau enggak aku habis lah gitu. Terus dari situ, nah yang di belakang aku kan ada tuh orang bapak-bapak naik motor juga waktu di belakang aku. Dia bilang gini, kok heran ya ngelihat si ibu sama si bapak ini naik motor di depan, padahal udah kelihatan loh ada mobil di depan. Tapi kok kenapa masih lurus aja gitu. Kalau dia ngeliat. Si bapak itu aneh gitu, kok bawa motornya harusnya kan ngerem atau harusnya kan belok kanan gitu. Kenapa ini mobil tuh berhenti, Bang, nggak ada sopirnya, lagi cuma kayak parkir separuh di pinggir jalan. Nah, ini kenapa main lurus aja. Nah, terus tiba-tiba dia bilang juga perasaan itu bawa motor nggak kenceng, tapi ketika nabrak kenapa suaranya dentumannya sampai begitu keras, kayak jeger gitu, kayak sengaja ditabrakin. Si bapak juga ngomong gitu, kok kayak orang sengaja ditabrakin. Saya heran loh, ngikutin si bapak di belakang naik motor, kata dia gitu. Itu yang nolongin aku sampai bawa aku pulang ke rumah. Oke, nah pas nabrak itu kondisi ibu gimana waktu itu? Aku nggak bisa bangun karena kayaknya kayak ada yang patah paha gitu. Terus bapak gimana waktu itu? Bapak ininya remuk, dadanya sebelah kiri karena ini loh, Bang, kenapa pinggir itu mobil bak itu. Oh iya. Kan iya dia ngadu gitu kan. Jadi ini kan remuk sama agak ngesol ininya. Nah kan dari abis pulang itu kan kita ke rumah sakit, Bang. Itu di ronsen memang dia remuk kan. Aku kan ke situ kan pulangnya ke rumah mama di daerah Kampung Melayu itu. Pas malamnya gitu, pas tidur gitu aku malamnya mimpi, Bang. Mimpinya aku didatengin saudara yang udah meninggal, sepupu lah, orangnya laki-laki. Seumuran dia sama aku, tapi itu sepupu kandung aku gitu. Tiba-tiba dia bilang, dia menceritakan, Bang, lo habis kecelakaan ya, Yan, kata dia gitu. Mau tahu nggak kalau kecelakaannya itu karena apa? Dia bilang kayak gitu loh, Bang, di mimpi. Terus itu tuh karena gua. Karena dia Ngomongnya kayak gitu. Terus jadi kayak aku dikasih lihat kayak nonton film bahwa yang aku mengalami kecelakaan itu. Dia bilang gini, waktu gua lihat lu, Yan, jalan naik motor sama laki-laki. Dia bilang laki-laki karena dia memang gak kenal suami aku. Belum pernah ketemu dengan suami aku. Dia bilang, nah posisi dia ternyata dia di depan pom bensin. Dia lagi berdiri, Bang. Jadi kayak di flashback, kayak diceritain gitu di dalam mimpi itu. Dia lagi berdiri, nah katanya dia lihat aku lewat sama suami. Gue lihat lu tapi gue gak kenal itu laki-laki, kata dia. Mau tahu nggak kenapa sampai lu nabrak mobil? Sampai lu nggak kelihatan kalau di depan lu itu ada mobil. Karena ya laki-laki di depan lu itu gue gantiin. Jadi dia masuk ke raganya gitu, Bang. Di dalam mimpi itu dia menceritakan kayak gitu. Jadi dia gue masukin, Yan. Nah makanya lu nggak kelihatan kan? Dia kegelapan kan? Nggak kelihatan bahwa di depan itu ada mobil. Dia bilang gitu, gue sengaja, gue tabrakin gitu. Terus aku nanya, kok lu gitu sih, kenapa? Dia ngomongnya kayak gini, cuma jawab gini doang, Bang. Lagian lu kalau gue ajak nggak pernah mau. Aku cerita dikit tentang dia meninggalnya kenapa ya. Dia itu meninggalnya ya karena orang. Jadi dia selalu bilang, karena lu kalau gue ajak nggak mau. Jadi ya udahlah, makanya gue tabrakin lah itu motor. Lu juga heran kan, kenapa lu nggak lihat di depan lu ada mobil? Emang nggak kelihatan, Bang. Gitu dari jauh nggak kelihatan kalau itu memang ada mobil. Emang benar-benar ditutupin gitu ya. Ya memang di dalam mimpi dia itu ngedudukin raga suami aku gitu. Terus aku sampai bilang gini, kok lu kayak gitu, kenapa? Dia jawab selalu kayak gitu, lu kalau gue ajak nggak mau. Terus aku bilang, jangan kayak gitu, inget gue itu saudara lu, gue itu bukan pacar lu. Aku kan ngomong kayak gitu. Nah, dia tetap kekeh. Ya udah, pokoknya dengan cara apapun pasti gue akan ajak lu gitu. Gitu ya.
Aku dikasih taunya kayak gitu. Ya benar-benar diceritakan waktu kejadian. Oke. Bahwa dia mengaku dialah penyebabnya gitu. Padahal kan aku juga nggak mau ya menyalahkan orang yang udah nggak ada gitu. Cuma menceritakan aja bahwa ini loh ceritanya memang apa yang dia ceritakan kayak gitu. Gitu Tapi emang Bang. sosok itu dia sering ganggu ibu. Dia begitu itu kalau datang untuk mimpi itu Bang, setiap kali datang ke mimpi aku, dia selalu ngajak kayak macam tiba-tiba nih naik motor, terus tahu-tahu aku kayak diajak ke tengah laut. Oh, dalam mimpi kayak Iya, tiba-tiba kalau aku segini kayak di belakang kayak mamah manggilin, pulang, pulang gitu. Setiap kali selalu dibawanya ke air. Kalau setiap kali mimpi, sebelum dia sampai mimpi nabrakin itu, yang sampai aku kecelakaan itu. Terus juga dia pernah ada ancaman terakhir dari dia. Bakal gue jagain lo di laut. Oke. Gitu. Makanya aku kalau ingat ke situ, aku jujur aku nggak berani nyebrang laut Bang. Bakal gua jagain di laut. Iya, gue Maksudnya? tungguin lo di laut. Oh. Gitu. Dia bilangnya kayak gitu. Seolah-olah nanti kalau kita ke laut dibikin itu sama dia, diajak gitu. Ya kemungkinan, jadi aku nggak berani Bang. Mama juga udah pesen udah nggak usah lah, nggak usah nyebrang Gila ya. laut, karena dia ngomong kayak gitu. Ya udah kalau lo nggak mau diajak ya udah lo gue tungguin di laut. Dia bilang kayak gitu Bang. Jadi sampai sekarang pun aku masih agak takut gitu buat nyebrang takut karena masih terngiang omongan dia. Nah nih Bu, pas pohon beringin ditebang itu kan, mungkin banyak historinya dengan pohon itu ya. Kan kalau pohon beringin kan identik mungkin hal-hal mistis banyak di situ ya. Nah, selain Bu Yanti kan diteror nih karena si Wawan ngambil apa tadi? Batu. Keris, batu ya. Batu, iya. Ngambil Batu yang segitiga. Nah, mungkin Ibu dengar juga nih warga lain mungkin ada juga Bu yang diteror Bu setelah ditebang itu pohon itu. Ada gak yang diteror atau nggak ada? Lebih banyak yang katanya sih belum lama juga aku tanya tetangga, masih ada yang sering lihat di rumah gitu Bang. Enggak, Jadi maksud tetangga Bu, efek ditebang pohon itu. kalau tetangga nggak ada. Nggak ada, warga-warga sekitar gitu. Kalau nggak ada, cuma di ya tempat aku aja. Sampai sekarang juga kayak temen juga pernah lihat kan masih ada sosok itu. Si pocong itu. Iya. Oh, apa emang itu penghuni rumah itu atau emang Enggak Bang, itu pendatang, kalau menurut aku itu pendatang. Karena kan sebelum kejadian itu aku tinggal di situ ya aman-aman aja sih, nggak pernah. pas si Wawan ngambil batu itu baru? Iya, ngambil Si batu pocong ya itu terornya terus-terusan kayak gitu. Dan sampai sekarang ya sampai yang ngontrak rumah. Detik ini nih maksudnya? Iya, detik ini sampai yang ngontrak rumah nggak berani karena sering lihat pocong. Terus temen juga yang tetangga dekat juga sekali-sekali masih suka ada lihat-lihat sosok pocong di atas. Aku kan rumahnya kan ada lantai satunya. Itu masih suka lihat di ruang-ruangan kayak di tengah gitu atau di atas gitu, masih suka nampakin dia Bang. Masih nampakin ya? Iya. Gila ya. Jadi memang cerita seramnya masih berlanjut gitu untuk di rumah itu. Iya, dan kalau ibu ini kan tadi iganya jarang ya Bu ya. Nah, kalau iga jarang itu kalau sedikit sharing ya Bu ya. Kalau misalkan nih wah, badan gak enak nih, tiba-tiba kemasukan atau gimana sih Bu, atau itu setannya permisi dulu, saya mau masuk ya atau gimana gitu. Jadi kalau yang aku rasain gitu kan, jadi kalau memang kayak ada sesuatu yang deketin gitu, itu memang udah berasa, cuma kan aku nggak bisa nahan gitu, nggak bisa biar jangan sampai aku kesurupan, itu nggak bisa Bang, selalu tetap masuk gitu. Dan pas dia masuk, apa yang gue rasain? Entah kayak tidur, entah apa kayak gimana? Ya paling kayaknya sih memang kita dengar nih suara orang, misalkan ngomong apa gitu. Tapi kita mau ngomong apa kayaknya kita nggak bisa kendalikan apa yang kita mau gitu Bang. Begitu kalau kesurupan Ibu ya? Kalau yang aku rasain kayak gitu. Kalau misalkan kayak tidur gitu, tiba-tiba kayak ada sosok, ada yang mau masuknya dari tapak kaki, ada kayak angin gitu masuk gitu, kayak angin dingin masuk kiri kanan, nanti dia berjalan nih Bang ke sini. Kayak dingin gitu, nanti ke sini. Kalau udah sampai sini udah kayaknya aku udah nggak sadar. Gitu. Sering kayak gitu Ibu ya? Itu sering banget. Mungkin teman-teman di rumah juga ada nih yang iganya jarang gitu kan. Langsung aja coba komen gimana sih rasanya iga jarang gitu Bu ya. Kalau emang susah nyari iga lagi, beli di warung shop, banyak shop iga. Karena kan gini Bang, di pengalaman aku yang kayak pernah kesurupan, jadi kan memang ada kesadaran kita dengar loh suara-suara orang gitu ya. Tapi kan memang kita nggak bisa kendalikan gitu kan, kita kayak mau ngomong apa gitu kan, kayaknya konsentrasi kita kan kayak nggak berjalan Mungkin gitu. Itu dikendalikan sama dia tuh ya, lebih dominannya ya.
Iya, jadi kayak lebih dominannya kan kayak ya memang dikendalikannya dengan makhluk itu. Nah, di situ itu kadang ada orang yang ngambil kesempatan, Bang. Jadi kayak aku pernah ngerasainnya gini. Ada orang nih yang memang gak punya kemampuan untuk di bidang itu, kadang suka sok-sokan gitu, Bang. Udah minggir dulu. Gini-gini ya. Iya. Oh, Gue mau keluarin kayak gini. Tapi kadang ya itulah suka terjadi pelecehan kayak gitu. Ya, diraba-raba gitu. iya, jadi kayak agak ketoel gitu Bang, dia pura-pura kayak gitu. Padahal di hati gitu kan, ini orang kayak pura-pura. Cuma aku nggak bisa ngomong kayak gitu. Padahal ini orang cuma pura-pura. Itu sebenarnya tahu, cuma nggak bisa, Bang, karena terlalu dikuasai oleh sosok yang masuk. Gitu ya. Jadi sebenarnya itu kerugian terbesarnya gitu. Jadi memang kita tahu nih kayak dilecehkan gitu kan, sedikit dilecehkan dengan pura-pura pengobatan. Padahal dia nggak punya kemampuan apa-apa, Bang. Action doang ya. Iya, pernah itu aku alamin kayak sampai ke gitu situ. Iya. Dan juga kan kalau habis kesurupan, banyaknya kalau apalagi katanya setannya udah bandel segala macam, pencet sana pencet sini, akhirnya kan pada bengkak kan. Kalau kita udah pada sadar gitu kan, Pada ya sakit tinggal pada bengkaknya doang kan, karena dipencet-pencet kayak gitu sih nggak enaknya, Bang. Gitu. Serem ya, Sob ya. Oke Sob, untuk share nih kisah pengalaman horor ya sama Bu Yanti ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Jadi balik lagi, dimanapun kita berada, kemanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa. Dan tetap hati-hati di jalan, dan hati-hati di perjalanan lagi, dan hati-hati di jalan lagi, hati-hati lagi di jalan lagi, dan jangan lupa baca doa. Dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Bu, makasih banyak ya Bu. Sama-sama, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.